Hai Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ngomong-ngomong, apakah masih ada orang yang malas membaca? Kira-kira kenapa seperti itu ya? Apakah karena gadget? Padahal membaca itu penting dan bermanfaat sekali karena bisa melancarkan fungsi otak dan pikiran kita, dan juga bisa menambah wawasan dan ilmu. Di video ini, saya akan mereview buku yang pernah saya baca sebelumnya. Nah, di video ini saya akan mereview buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Buku ini ditulis oleh Oh Soo-hyang. Beliau ini adalah dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Ucapan yang baik adalah yang bisa menggerakkan hati. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kita harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Menurut penulis, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Dengan keyakinan itulah, beliau menulis buku yang berisi kumpulan metode-metode berbicara ini. Buku ini berbeda dengan buku-buku lain yang ada di pasaran yang sebagian besar hanya merupakan buku teknis, buku pengajaran, atau terjemahan yang sulit dinikmati dan dipahami oleh orang-orang awam. Dengan memperbaiki kemampuan berbicara, seseorang dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan kata lain, buku ini didedikasikan untuk mereka yang berjuang untuk masa depannya. Lalu, apa saja sih poin penting yang ada dalam buku ini? Poin penting yang ada dalam buku Bicara Itu Ada Seninya. Yang pertama, memiliki kekuatan storytelling. Storytelling merupakan cara untuk memperkenalkan diri yang sangat efektif, tidak hanya untuk wawancara, tetapi juga dalam pertemuan bisnis ataupun pribadi. Storytelling atau teknik menyampaikan cerita tidak hanya untuk mereka yang ingin menjadi pembicara, tapi bisa menjadi senjata besar dalam kehidupan sosial kita. Bercerita yang baik menurut buku Bicara Itu Ada Seninya membutuhkan 4 hal, yaitu tema, konflik, simpati, dan solusi, serta 2 faktor tambahan, yaitu pembalikan dan alasan. Poin penting yang kedua pada buku Bicara Itu Ada Seninya adalah berbicara sama dengan mendengar. Seseorang yang pandai berbicara bukan berarti mempunyai suara yang jernih dan enak didengar, tetapi lebih merupakan isi ucapan yang terkandung di dalamnya. Ketika menyampaikan komunikasi dengan orang lain, kita harus menunjukkan ketertarikan kepada orang lain. Dalam artian, kita tidak hanya membicarakan diri sendiri, tetapi juga memikirkan lawan bicara. Hal ini mengacu pada teknik terpenting dalam komunikasi, yaitu mendengar. Dalam buku ini, penulis memberikan aturan 1, 2, dan 3 ketika kita sedang melakukan dialog. Aturan yang pertama yaitu berbicara. Aturan yang kedua, kita mendengarkan. Dan aturan yang ketiga, memberi umpan balik. Inilah yang dibutuhkan bagi kita yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan juga bagi pasangan yang mengalami hambatan berkomunikasi. Di akhir buku ini, pembaca akan menyadari bahwa komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing. Dan pada buku ini juga berisi tentang pengalaman peningkatan diri, juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Saya rekomendasikan buku ini untuk kalian yang mau melamar pekerjaan, mahasiswa ataupun mahasiswi, bahkan anak SMA, SMK. Buku ini cocok untuk kalian baca karena isinya itu penting sekali untuk kalian menata masa depan. Buku ini sangat cocok untuk direkomendasikan kepada kamu yang bermasalah dalam berbicara dan ingin tahu dasar-dasar percakapan dengan orang lain. Sedemikian pentingnya ucapan. Kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kita kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi kamu yang berlatih berbicara dengan baik, hal pertama yang sebaliknya kamu lakukan adalah mencari buku komunikasi yang tepat, seperti buku ini yang ditulis oleh Oh Soo-hyang. Bicara Itu Ada Seninya.
Bukan hanya keunggulan, tapi juga ada kelemahan dalam buku ini, yaitu di dalamnya terdapat beberapa kalimat yang menggunakan bahasa Korea. Wajar saja karena penulisnya saja itu dari Korea ya. Jadi kelemahan buku ini cuma sedikit. Hanya saja dari kelemahan tersebut kita juga bisa belajar bahasa asing yang kita juga dapat ketahui, oh ternyata seperti ini, oh ternyata artinya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku Bicara Itu Ada Seninya yang ditulis oleh Oh Soo-hyang. Beliau ini adalah dosen dan pakar komunikasi asal Korea Selatan. Baik, Sobat Literasi, mungkin saya cukupkan sampai di sini videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.